Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninjar Fauzan. Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam, Pak Rian Arthur dan teman-teman. Di sini saya akan melakukan presentasi terhadap penugasan ulangan tengah semester Strategi Media dan Pembelajaran. Di sini sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan pertanyaannya terlebih dahulu. Nomor 1 itu, tentukanlah kompetisi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK, pelatihan atau kursus dalam ranah PTB. Yang kedua, kemudian buatlah sebuah analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, berdasarkan analisis isi tersebut, tentukanlah strategi atau media pembelajaran apa yang cocok. Mengapa dikatakan cocok? Nomor 4, susunlah sintaks pembelajaran dari strategi atau model pembelajaran dan mata pelajaran yang telah Anda pilih. Yang kelima, kemukakan alasan dan argumen Anda disertai data dan fakta berdasarkan hasil riset. Nomor 6, presentasikan secara individual dan unggah di channel Indonesia Student Corner atau ISC. Baik, saya masuk ke dalam jawaban saya. Nomor 1 itu, kompetisi dasar yang dipakai adalah tentang perawatan gedung yang merupakan prodi dari jurusan KGSP atau konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Merujuk pada rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan konsep terkait cara-cara efektif dalam merawat, memelihara, dan mengelola gedung secara keseluruhan. Bisa melingkupi RAB atau rancangan anggaran biaya, juga K3LH. Materi yang dipelajari mencakup konstruksi bangunan, komponen struktural, serta elemen-elemen yang mendukungnya. Selanjutnya berkaitan dengan perawatan bangunan tersebut, di mana praktek perawatan harus dilakukan secara berkala untuk menjaga bangunan tetap utuh. Lalu materi ini mencakup perbaikan serta restorasi, di mana peserta didik akan diajarkan cara mengatasi kerusakan sebuah bangunan dan memulihkannya, serta masih ada kaitannya dengan pengelolaan energi dan lingkungan, keselamatan dan keamanan. Lalu yang terakhir terkait dengan teknologi juga inovasi. Nomor 2, analisis isi konten dari materi pelajaran tersebut. Jawaban saya, seorang ahli harus menguasai 6 unit kompetisi yang meliputi menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan komunikasi di tempat kerja, memeriksa perhitungan perkiraan biaya pekerjaan, lalu memeriksa jadwal kerja, selanjutnya mengolah pekerjaan perawatan, komponen-komponen bangunan gedung, dan yang terakhir membuat laporan. Hal tersebut terlihat sulit dilakukan dengan pengajaran guru yang hanya berpusat kepadanya. Dibutuhkan metode pengajaran yang sesuai untuk peserta didik lebih berkreatif dan memiliki kerjasama yang tinggi, serta pemikiran yang kritis dengan kurang inovasi guru dalam mengajar adik tersebut. Karena masih menggunakan pembelajaran metode ceramah, menimbulkan hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik jadi kurang optimal. Di mana diharuskan setiap pengajar atau guru harus bisa mengadaptasi metode pembelajaran baru serta memanfaatkan teknologi yang tersedia pada masa kini. Nomor 3, media pembelajaran Nomor 3 itu analisis isi tersebut dan tentukan strategi atau model pembelajaran yang cocok. Media pembelajaran ialah bahan yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan ketertarikan, minat, pikiran, serta pandangan peserta didik dalam proses belajar untuk memperoleh tujuan pembelajaran menurut Divayana dan kawan-kawan tahun 2016. Metode yang menurut saya cukup cocok diterapkan antara lain yaitu Project Based Learning atau PJBL. Adalah suatu model atau pendekatan pembelajaran yang membenturkan peserta didik kepada masalah-masalah praktis melalui stimulus dalam belajar. Menurut Lindawati tahun 2012. Pembelajaran berbasis proyek ini
Pembelajaran berbasis proyek ini peserta didik dilatih untuk pertama bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang kedua menilai rencana kerja dan bekerja sesuai rencana yang telah dibuat, yang ketiga berkompetisi secara sehat, yang keempat menerapkan atau mencari penerapan ilmu yang telah dipelajari. Hampir mirip konsepnya seperti inquiry learning yang mengharuskan peserta didik diberikan stimulus. Tetapi dalam hal ini mereka harus membuat kelompok, diskusi, dan mempresentasikan hasil pembelajarannya. Atau di mana mereka harus membuat proyek. Di mana penerapannya tersebut sangat cocok diterapkan kepada kompetensi dasar perawatan gedung dengan tahapan. Yang pertama diberikan proyek melalui aplikasi modul, dan augmented reality, juga bisa video pembelajaran atau hal sejenisnya. Selanjutnya, kelompok tersebut diharuskan berdiskusi tentang topik yang diberikan. Lalu mereka diharuskan melakukan investigasi terhadap topik yang diberikan tersebut. Selanjutnya menyusun laporan tentang bahasan topik tersebut. Tahap berikutnya yaitu mempresentasikan laporan hasil diskusi, dan yang terakhir mendokumentasikan masukan guru terkait proyek yang telah dikerjakan. Nomor 4, saya kembali ke pertanyaannya. Susunlah sintak pembelajaran dari strategi atau mode pembelajaran dan mata pelajaran yang telah Anda pilih. Di sini materi yang diangkat yaitu masih berkaitan dengan komponen struktur dan komponen ruang luar bangunan gedung, yaitu saya mengambil zero energy building, yang dimana bangunan tersebut harus menghasilkan nol emisi atau setidaknya mendekati angka tersebut. Dalam penerapannya, sebuah bangunan dapat menghasilkan kembali energi listrik yang dipakainya dengan cara memperoleh dari panel surya atau memanfaatkan energi dari angin. Tetapi peserta didik diharuskan berdiskusi tentang inovasi material atau sebuah alat yang dapat mengurangi ketergantungan pemakaian fosil, seperti penggunaan cahaya dan penghawan alami, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan garis besar sintak project based learning. Ada 6 tahapan. Yang pertama eksplorasi atau orientasi, yang kedua merencanakan kegiatan berkelompok, yang ketiga elaborasi atau melakukan investigasi, yang keempat merencanakan laporan, yang kelima konfirmasi, dan yang keenam evaluasi. Baik, di sini sudah masuk ke dalam sintaksnya, saya akan jelaskan. Di sini langkah yang pertama itu ada eksplorasi seperti tadi, yang kedua merencanakan kegiatan berkelompok, yang ketiga elaborasi, yang keempat merencanakan laporan, yang kelima konfirmasi, dan keenam evaluasi. Dan di sebelahnya itu ada kegiatan pokok yang meliputi 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Di sini langkah yang pertama, murid diharuskan melakukan eksplorasi atau orientasi, di mana kegiatannya itu mengamati, yaitu menganalisis suatu permasalahan pada video animasi yang diberikan guru. Yang kedua itu tahapannya merencanakan kegiatan berkelompok. Di sini kegiatan pokok yang harus murid laksanakan yaitu memberikan pertanyaan terkait pemilihan topik yang diberikan. Lalu untuk kegiatan mengumpulkan informasi, murid diharuskan membuat rincian tahapan dan proses. Yang ketiga itu tahapan elaborasi. Di sini kegiatan pokok murid itu mengumpulkan informasi, mencakup melakukan investigasi. Lalu selanjutnya tahapan keempat merencanakan laporan, yang dimana kegiatan pokok itu harus mengasosiasi, dan di sini murid harus menyusun laporan hasil investigasi terkait topik yang diberikan. Tahapan kelima itu konfirmasi. Di sini peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang material dan bahan konstruksi yang dapat meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil.
masuk dalam kegiatan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir itu evaluasi. Di sini evaluasi terdapat dua kegiatan pokok. Yang pertama, peserta didik mengumpulkan masukan yang diberikan oleh guru tentang materi yang berkaitan. Di sini kegiatan pokoknya mengumpulkan informasi. Yang kedua itu peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang telah didiskusikan bersama. Di sini kegiatan pokoknya itu mengkomunikasikan. Baik. Selanjutnya itu aktivitas yang harus dilaksanakan oleh guru. Yang pertama itu menyampaikan tema, tahapnya itu orientasi masalah atau eksplorasi. Yang kedua itu tahap merencanakan kegiatan kelompok, di mana guru harus menginstruksikan peserta didik untuk membentuk kelompok diskusi. Yang selanjutnya itu membimbing peserta didik mempersiapkan investigasi. Tahap ketiga melakukan elaborasi atau melakukan investigasi, di mana aktivitas guru itu membimbing peserta didik melakukan investigasi. Yang keempat itu tahap merencanakan laporan. Di sini sama, kegiatan guru itu membimbing juga dan mengarahkan penyusunan laporan. Yang tahap kelima itu konfirmasi atau presentasi laporan. Deskripsi kegiatan guru yaitu memfasilitasi kegiatan presentasi laporan proyek dan berperan sebagai narasumber. Dan tahap keenam evaluasi, di mana guru harus melakukan evaluasi terhadap laporan hasil proyek yang setelah didiskusikan dan telah dipresentasikan oleh peserta didik. Baik, nomor 5 itu masuk ke pertanyaannya. Terlebih dahulu, kemukakan alasan argumen Anda disertai data dan fakta berdasarkan hasil riset. Nah, di sini saya telah memilih jawabannya. Tujuan dipilihnya materi tentang zero energy building ini agar peserta didik serta merta memiliki kesadaran tentang kebersihan lingkungan dan paham penting untuk menghemat energi, agar kelak ketika mereka menjadi kontraktor atau desainer, penentuan fungsi bangunan tidak terpaku kepada fungsi biaya, keindahan kepada fungsi biaya dan keindahannya saja, tetapi harus paham juga tentang bangunan yang ramah lingkungan yang dapat menghemat energi fosil. Pemilihan bahan konstruksi bangunan beserta inovasi material yang didiskusikan melalui penerapan konsep tersebut diharapkan konsumsi energi listrik yang berasal dari fosil dapat diminimalkan. Dengan adanya konsep tersebut, pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan penerapan proses sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut. Dimulai dari pemilihan tempat sampai desain konstruksi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Konsep ini memenuhi desain bangunan dalam hal ekonomi, utilitas, durabilitas, dan kenyamanan dengan penggunaan pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning, diharapkan kedepannya peserta didik dapat mengaplikasikan di dunia nyata dan hasil diskusi mereka diharapkan menjadi project untuk acuan mendesain bangunan di kemudian hari. Baik, sekian jawaban yang dapat saya berikan dalam presentasi ini. Semoga dapat mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fauzan, undur diri. Terima kasih.